Oke teman-teman, jadi pada video kali ini agak sedikit beda gitu ya, karena di video kali ini gak bakalan bahas film sejarah dulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas film lokal yang tentunya udah pasti kalian pernah nonton lah di acara TV gitu ya. Yang akan dibahas kali ini adalah film Ajab cuy, anjrit. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, karena sebentar lagi imsak, mari kita langsung saja ke cerita filmnya. Cekidot. Di awal film, kita sudah disuguhkan dengan sebuah percekcokan antara anak dan ibu. Percekcokan ini diakibatkan oleh anaknya, yaitu si Ida yang sibuk SMS-an katanya. Sampai-sampai saking malesnya Ida disuruh nyuci piring sama ibunya, dia tega banget sampai mecahin piring yang disuruh nyuci sama ibunya. Kan lagi masak. Ih. Tak lama Ida melihat temannya yang bernama Rosi dibawa sama om-om yang membuat dirinya berpikir, entahlah, saya juga gak tahu gitu ya. Tak berselang lama datanglah Tito yang tentunya pelanggan si emak yang mau ngisi perutnya sekaligus apel dan nanyain Ida. Apel berkedok makan gitu ya. Tito di sini mencemaskan Ida yang takutnya salah gaul dan si emak Ida berkata bahwa Ida susah banget untuk dikasih tahu sehingga si emaknya pusing gitu ya, gimana caranya agar Ida bisa diberi nasihat. Keras kepala intinya gitu ya. Nah, bener kan, saking ada lope-lopenya gitu Tito nungguin Ida sampai malam, terus tak lama kemudian Ida pulang dengan jutek banget alias judes gitu ya. Nah, di sini Ida ternyata lagi nyari pekerjaan, namun kebetulan Tito menawarkan untuk kerja di tempat bosnya Tito yang bernama Pak Wahyu. Dan di sini Ida udah halu banget mimpi punya mobil dan cengar-cengir sendiri tentunya. Apaan sih, Bu? Nah, di malam harinya Ida sudah packing mau berangkat kerja. Namun si emak enggak ngizinin Ida untuk jadi babu dikarenakan si emak enggak ada yang bantuin entarnya. Akan tetapi Ida tetap ngotot dan berkata seperti ini. Lagian, Bu, siapa juga sih yang pengen Ibu? Astagfirullahaladzim. Nah, selaknat apapun anak kepada orang tuanya, seorang ibu selalu mendoakan anaknya yang terbaik. Jadi jangan pernah kecewain orang tua kalian gitu ya. Nah, singkat cerita, Ida diterima kerja di bosnya Tito, yaitu Ibu Nuke dan suaminya yaitu Pak Wahyu. Dari mulai kerja pertama, Ida langsung mengarah ke Pak Wahyu yang jika dilihat-lihat, Ida akan merencanakan sesuatu. Apaan tuh ya? Oke, lanjut. Nah, di sini Tito berdoa yang pastinya 9,9% orang berdoa. Nah, berdoanya seperti ini cuy. Ya Allah, berikan aku jodoh yang sayang kepadaku ya Allah, yang bisa menerima aku apa adanya. Tak lama kemudian, Ida mau melakukan sesuatu ke kamarnya Pak Wahyu, namun untungnya ada keburu Tito. Nah, Ida di sini melenceng dan berkata bohong kepada Tito bahwa akhir-akhir ini Ida selalu gak sadar diri. Pantesan ya. Ya, dan mengaku bahwa Ida kesambet juri penunggu pohon dan hingga gak sadar gitu ya. Nah, singkat ceritanya, Ida pun pura-pura berdoa agar sangkaan Tito, Ida udah insaf padahal cuma kedok doang cuy. Dan di pagi harinya ketika Pak Wahyu mau berangkat kerja, Ida sengaja udah nunggu di depan pintu dan dia kira mau dikasih perhatian sama si Pak Wahyu. Tapi malah kena omel sama si Ibu Nuke karena bersih-bersihnya enggak benar. Itu di dalam aja belum kamu sapuin, udah pindah ke sini. Walaupun poe kini Pak Wahyu sudah pulang dan menyuruh Tito untuk menjemput Bu Nuke yang sedang berpergian. Lalu Pak Wahyu pengen dibuatin wedang sama Ida yang sudah pakai make up gitu ya agar terlihat kinclong dikit. Namun setelah dibuatin, Pak Wahyunya malah molor. Di keesokan harinya, Tito pergi ke warung emaknya Ida untuk ngopai. Dan Tito berkata bahwa Ida nitip salam untuk si emaknya. Nah, singkat ceritanya, emaknya Ida pun datang untuk mengunjungi anaknya dan dibawakan rendang jengkol kesukaan Ida. Ternyata diam-diam suka jengkol anjir. Akan tetapi, kedatangan emaknya itu tidak disambut dengan baik oleh Ida dan menyuruhnya untuk pulang. Tak lama datanglah Pak Wahyu dengan senyum ramah memperkenalkan dirinya kepada Ibu Ida. Namun di sini Ida berakting agar Pak Wahyu berempati dengannya. Singkat cerita, ibunya Ida pun diantarkan pulang sama Tito. Dan dalam perjalanan itu, ibunya Ida bercerita tentang Ida yang sifatnya kurang baik sejak ditinggalkan ayahnya meninggal. Dan berpesan kepada Tito bahwa Ida mempunyai rencana buruk dan disuruh untuk menjaganya.
Di sisi lain, saat Ibu Nuke yang sedang menelpon dengan uminya, Ida membuatkan teh yang dicampurkan dengan obat ngantuk agar Bu Nuke tertidur, sehingga Ida ada kesempatan untuk menyambut Pak Wahyu ketika ia pulang. Sementara Tito teringat kembali dengan perkataan ibunya Ida agar bisa menjaga Ida agar tidak melakukan hal aneh-aneh. Dan benar saja, sangkaan Tito benar, Ida sedang mencari seekor ular yang sudah ia siapkan. Namun kepergok sama Tito. Alasan yang keluar dari mulut Ida, ular itu adalah guna-guna yang akan menghancurkan karir Pak Wahyu. Ular kadut kali ya. Namun karena Tito punya rasa nyut-nyutan sama Ida, akhirnya Tito percaya aja gitu bahwa ular itu adalah guna-guna dan langsung membuangnya. Di keesokan harinya, seperti biasa Tito pergi ke warung emaknya si Ida, namun tutup karena alasan ibunya Ida merasa lemas. Karena cemas dengan Ida yang tahu akan berniat jahat. Akan tetapi Tito berkata bahwa Ida tidak ada niat jahat sama sekali. Bahkan dari perkataan Tito, Ida sudah rajin ibadah dan menolong Pak Wahyu dari ular kadut yang disangka itu adalah guna-guna. Namun ibunya Ida sudah mengetahui bahwa Ida itu berbohong dan semuanya itu adalah akal-akalan Ida saja, sehingga Tito telah terpengaruh banget sama Ida saking lope-lopenya gitu ya. Nah, tibalah saat ibunya Nuke mau main dulu ke rumah ibunya dan dianterin sama Tito. Tentunya Ida senang banget dengan kepergian Bu Nuke. Setelah Bu Nuke pergi, Pak Wahyu minta dibuatin kopi dan saat inilah Ida melancarkan aksinya dengan memasukkan obat yang bikin sagne gitu ya kepada kopi Pak Wahyu. Dan benar saja cek abdi oge setelah meminum kopi yang bikin sagne itu, Pak Wahyu langsung mengajak Ida berkeringat. Kamu cantik sekali dah. Di keesokan harinya saat di perjalanan kerja, Pak Wahyu disepam telepon sama Ida untuk menagih yang hasil tadi malam mereka lakukan. Dan jika tak dituruti permintaannya, maka Ida akan mengadukan perselingkuhannya kepada Bu Nuke. Dan dar! Bu Nuke tiba-tiba datang dengan memuji HP Tililit milik Ida. Nah, sampai-sampai Bu Nuke herman banget dengan barang-barang yang telah dimiliki Ida saat ini. Namun Ida berbohong bahwa barang-barang bagus itu hasil pemberian dari pacarnya. Di sisi lain, ibunya Ida meminta tolong kepada temannya Tito agar bisa memberitahukan kepada Tito bahwa ibunya Ida ingin bertemu dengan Bu Nuke untuk memberikan tahu kepadanya bahwa Ida akan merencanakan kejahatan kepada Bu Nuke. Nah, di malam harinya Ida menagih janji kepada Pak Wahyu. Di malam harinya Ida menagih janji kepada Pak Wahyu, Ida ingin Wahyu segera menikahinya. Dan jika tidak, Ida akan menghabisi Bu Nuke, ujarnya. Anjir, ngeri banget cuy. Tibalah saatnya Ida akan melancarkan aksinya di saat akan memasukkan racun ke teh milik Bu Nuke. Namun niat jahatnya itu terpindai oleh Tito sehingga Ida sangat kaget dan pergi ke kamarnya. Dengan ide yang sangat brilian, Ida akan membuat fitnah bahwa Tito memaksa Ida untuk melakukan pemerkosaan dengan merobek baju dan mengacak-ngacak rambutnya sehingga terlihat sudah digali gitu ya. Dan benar saja Ida mengadu kepada Bu Nuke bahwa dirinya dipaksa anu sama Tito, sehingga Bu Nuke percaya dengan perkataan Ida dan akan memenjarakan Tito atas fitnah perbuatan yang tidak Tito lakukan. Sungguh membagongkan. Sudah dia. Sampai-sampai kabar Tito sampai ke ibunya Ida, sehingga kabar sakitnya sampai ke Ida lagi diberitahukan oleh temannya yaitu Rosi. Dan di sini juga Ida mempengaruhi Pak Wahyu agar Tito dipenjara selama-lamanya. Sebaliknya, pertemuan dengan Ida, Wahyu mendapatkan spam pertanyaan dari Ibu Nuke, sehingga Wahyu keceplosan ngomong bahwa Nuke belum saja bisa memberikan keturunan ke keluarganya saat ini. Di penjara ibunya Ida menjenguk Tito dan ia meminta maaf kepadanya bahwa Tito tidak melakukan itu semua. Dan ibunya Ida juga akan berusaha agar Tito bisa keluar dari sel penjara. Di sisi lain, saat Nuke pulang dari luar, ia curiga dengan adanya suara dari kamarnya. Ngik-ngikan gitu ya kayaknya. Dan benar saja, Wahyu dan Ida sedang berduaan mesra di kamar Nuke. Perih pastinya cuy. Dan tak butuh waktu lama, Ida dan Wahyu diusir dari rumahnya. Karena Nuke sangat kecewa dengan Ida dan Wahyu. Bukannya bersyukur gitu ya, udah punya istri bening, kegoda sama pembantu. Wahyu. Dengan itu Bu Nuke mendatangi Tito dan menjelaskan bahwa sebenarnya Ida lah yang menggoda Wahyu dan semuanya adalah hanya kedok Ida saja.
Dan pada malam harinya ibunya Ida meminta maaf kepada Bu Nuke atas perlakuan anaknya itu. Akan tetapi karena sudah kecewa dengan Ida, Bu Nuke tidak akan memaafkannya Ida. Dan disinilah Ida mulai beraksi akan menyiramkan air keras kepada Bu Nuke yang sedang beribadah. Dan ketika Ida akan menyiramkan air keras itu ke Bu Nuke, seketika suku Ida pakejet sama lap yang ada di lantai sehingga air keras itu menyiram dirinya sendiri. Nah, loh. Dan keesokan harinya, Rosi memberitahukan bahwa Ida masuk rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, terlihat wajah Ida yang sangat terluka dan lebih parahnya lagi, Ida tidak bisa melihat atau buta. Dari hasil keterangan dari dokter, Ida sudah tidak ada harapan lagi dan seharusnya Ida sudah wafat. Dan disinilah ibunya Ida berdoa saking sayangnya sama sang anak meminta ampun dari Yang Maha Kuasa agar putrinya bisa kembali ke jalan yang benar. Dan ini membuktikan bahwa tiada seorang wanita di dunia ini yang sangat perhatian, yaitu bukan pacar, bukan gebetan, bukan mantan yang kalian inginkan, dan bukan pacar kalian yang kalian kejar-kejar setengah mati, melainkan ibu kalian sendiri. Benar gak sih, cuy? Oke, lanjut. Dan pada akhirnya Bu Nuke menjemput Tito yang akan dibebaskan karena Tito tidak bersalah sama sekali dan akan mengundang pengacara untuk membebaskan Tito. Setelah dari penjara, Tito dan Nuke pergi menjenguk Ida yang sudah sangat parah. Dan disinilah Ida meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bu Nuke dan Tito dan pastinya sama sang ibu. Kemudian, Ida ingat kembali dengan perbuatan-perbuatannya yang telah ia lakukan kepada ibunya dulu. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Jika ada kekurangan atau kata-kata kurang enak dari saya gitu ya, mohon maaf banget. Karena di video ini hanya untuk hiburan semata gitu ya. Jadi jangan ambil hati banget gitu ya, oke? Oke, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subrek jika kalian suka dengan video ini. Dan tunggu video selanjutnya lagi dari saya. Sampai jumpa lagi bersama saya, Kang Mimin. Terima kasih. Gajah duduk.